Di sini saya memberikan suatu nasihat kepada habaib. Saat ini habaib sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Habaib sekarang sudah didustakan oleh orang. Orang tidak mempercayai, orang tidak mengakui bahwa habaib itu keturunan Rasul. Ini yang sangat berbahaya sekali. Di sini saya tekankan, ya, janganlah para habaib itu merasa gentar atau cemas kena antum didustakan oleh orang. Masalah mendustakan itu bukan dari sekarang, sejak dari zaman dahulu. Jangan antum merasa cemas. Ada di antara habaib ni yang takut ini. Ya, walaupun dia keturunan Nabi, kerana dia takut, baiklah saya tidak mengaku saya dari keturunan Nabi, katanya, ya. Itu salah sendiri. Kalau kita tak mengaku, parah juga. Ingat tu, orang yang dia keturunan Nabi tapi dia tidak mengaku bahwa dia keturunan Nabi, itu berdosa besar namanya. Itu sangat saya tekankan di sini, ya. Itu berikutnya. Tapi yang sangat saya tekan di sini, ya, jangan merasa cemas. Banyak-banyaklah melapor. Tapi bukan melapor kepada polisi. Ini saya harapkan. Tapi melaporlah kepada Allah. Sebagaimana penderitaan Anda pada saat ini. Ditekan, bahkan Anda diragukan kesuaian Anda sebagai zuriat Nabi. Lapor dengan Allah. Sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh Nabi dan para Rasul. Coba lihat Rasul melapor. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Ya Rabb, tolong aku. Aku didustakannya. Lapor dengan Allah demikian. Ya Rabb, aku didustanya. Lalu Allah menjawab, apa jawab Allah? Qala qalilan la yusbihun nadimin. Mereka itu semuanya pasti menyesal, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diabadikan Allah dalam surat Mukmin ayat 39 sampai 40. Mereka itu pasti mendusta. Pasti mereka itu akan menyesal. Mereka itu bagaikan sampah di bawah air, kata Allah. Jadi itu jaminan Allah. Jadi kalau kita didustakan orang, jangan melapor pada polisi, lapor dengan Allah. Ya, lapor dengan Allah. Jadi di sini saya berharap kepada habaib jangan merasa kesal atau merasa gentar. Memang antum sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum istiqomah atau enggak? Kadang-kadang ada yang tidak istiqomah. Kalau begitu aku tak mau mengaku keturunan Rasul. Walaupun aku nasab saya sampai ke Rasul. Ini salah bahaya sekali ni. Tidak mengaku keturunan, tidak mengaku kita selaku orang tua kita tidak kita akui. Itu anak durhaka namanya. Durhaka pada orang tua dan durhaka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba untuk memutuskan suatu nasab. Itu tali darah, itu hubungan tali darah. Itu di sini saya harapkan, ya. Tolong banyak melapor kepada Allah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, sebagaimana Nabi melapor. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Ya Rabb, tolong aku, mereka mendustai aku. Apa jawab Allah? Qala qalilan la yusbihun nadimin. Pasti mereka itu menyesal, kata Allah. Jadi kalau mereka itu sudah menyesal, terimalah dia, ya. Kalau dia tidak betul-betul bertaubat, bagaikan sampah di bawah air, kata Allah. Allah ancam itu bagaikan sampah, tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Oleh sebab itu kita harus tabah menghadapi cobaan seperti itu, ya. Jadi jangan merasa gentar. Banyak-banyak bermohon pada Allah. Setiap individu berdoa kepada Allah, lapor kepada Allah. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Ya Allah, ya Rabb, tolong aku, mereka mendustai aku. Allah jawab apa? Qala qalilan la yusbihun nadimin. Tunggu sebentar lagi. Pasti mereka itu menyesal, kata Allah. Ini
sebagai suatu nasihat saya kepada habaib, jangan merasa khawatir ya. Banyak-banyak sabar. Sedang antum sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka juga tidak kembali taubat, Allah ancam ni mereka pasti menyesal. Mereka itu nanti bagaikan sampah yang hanyut di bawah air ya. Ini nasihat untuk habaib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi antum sebagai bahan renungan ya, bahwa antum sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu ya, zuriat Nabi telah dulu, mereka itu lulus diuji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal antum lagi ya. Itu ingat tuh. Jangan sampai lupa melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kita melapor hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para habib ya, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.